Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meresensi sebuah buku dari Imam Ja'far Shadiq berjudul Psikologi Akhlak. Alasan saya meresensi buku ini ialah karena selain ilmu sosial dan bisnis, saya juga tertarik di bidang ilmu psikologi. Buku ini ditulis oleh Alamah Muhammad Amin Zainuddin dengan bertemakan psikologi dan akhlak pada November 2014 dan diterjemahkan oleh Muhammad Abdul Qadir Al-Kaf dan Ustaz Sohibul Aziz Zuhri. Sebelum saya membahas tentang apa itu psikologi akhlak, saya akan memilah terlebih dahulu apa itu psikologi, apa itu akhlak, dan apa itu psikologi akhlak. Secara umum, psikologi adalah ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Dan psikologi akhlak adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu kebiasaan seseorang yang berdampak pada jiwanya. Misalnya, jiwa yang bersih dari maksiat dan dosa serta selalu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan sikap yang tenang dan perbuatan yang serba baik. Sebaliknya, jiwa yang kotor, banyak berbuat kesalahan dan jauh dari Allah akan melahirkan perbuatan yang jahat. Tentunya psikologi akhlak berbeda dengan berbagai bidang psikologi lainnya. Misalnya, psikologi klinis ialah bentuk psikologi terapan yang menentukan kapasitas dan karakteristik tingkah laku seseorang dengan metode pengukuran asesmen, diagnosis, dan intervensi serta uji fisik mengenai riwayat sosial sehingga dapat diperoleh saran dan rekomendasi penyelesaian individu yang tepat. Sedangkan psikologi akhlak membahas masalah kejiwaan yang dibangun secara seimbang oleh akal, yang mengantarkan manusia pada kesempurnaan hubungan antara jiwanya dengan kebenaran agama. Secara etimologis, berasal dari kata al-khuluq atau akhlak, dan menurut kaum moralis, ialah pembawaan yang melekat atau malakah dalam jiwa. Yang dimaksud adalah sesuatu yang terbentuk dalam jiwa dan tertanam di dalamnya secara sempurna. Makanya para filsuf kuno berkata, manusia dilahirkan bagaikan lembaran-lembaran putih yang akan dilukis oleh pendidik sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Maksudnya adalah jiwa anak kecil dilatih oleh nalurinya. Ia mudah dipengaruhi oleh pendidik dan pembimbingnya. Sebab insting anak kecil selalu bersih dan tidak menyimpang dan tidak berupa karakter tertentu. Oleh karena itu, ia mudah diarahkan dan siap untuk dididik. Jadi, yang mereka maksud dari lembaran putih pada anak kecil ialah kekosongan jiwanya dari akhlak yang melekat dalam jiwa, bukan kekosongannya dari naluri dan watak yang terwarisi, sedangkan pendidik menanamkan padanya berbagai akhlak yang tidak berarti ia menciptakan naluri di dalamnya. Tentunya ini menjadi kontra bagi Ustaz Ahmad Amin. Mengenai tindakan naluriah manusia ketika dilahirkan, beliau sangat menyanggah teori ini dan tidak dapat dijadikan sandaran bahwa anak kecil mewarisi akhlak dari nenek moyangnya. Namun ia hanya mewarisi prinsip-prinsip akhlak dan kesiapan dalam naluri yang mana filsafat kuno tidak mengingkari hal itu. Bahkan syariat serta adat bangsa Arab Ortodoks juga mengakui hal itu. Studi psikologis secara umum mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak dalam kajian epistemologis. Perkembangan kesadaran atau persepsi manusia dibentuk oleh aspek pikiran dan perasaan sebagai dasar konsepsi dan aspek kehendak sebagai dasar penilaian. Kedua aspek itu menunjukkan keterkaitan antara psikologi dan epistemologi. Dalam filsafat Islam juga menekankan bahwa psikologi akhlak adalah karakter atau sifat yang ada pada jiwa manusia yang dibimbing oleh akal, bukan hanya intuitif atau naluri tetapi juga berkaitan dengan pencapaian pengetahuan manusia. Untuk kesimpulan psikologi akhlak ialah pikiran, perasaan, dan kehendak sebagai faktor kejiwaan yang dibangun secara seimbang oleh akal manusia yang
menekan pada kesempurnaan hubungan antara jiwanya dengan kebenaran agama. Jadi, akhlak pembinaannya diawali dari pengembangan jiwa melalui ilmu dalam membimbing perilaku. Dan tentunya ilmu akhlak juga mengantarkan manusia pada kesempurnaan tertinggi yang dicarinya melalui perbuatan-perbuatan dan sifat-sifatnya. Buku ini bisa menjadi suatu patokan yang sangat untuk dicontoh agar lebih mendekati kesempurnaan menuju kebaikan dan kebahagiaan dalam berakhlak. Sayangnya buku ini hanya 158 halaman, padahal pembahasan mengenai akhlak di dalam buku ini masih bisa dijabarkan secara luas. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.